어떻게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Membahas tentang peran observer dalam penelitian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu observer. Jadi, observer adalah seseorang yang melakukan penelitian dengan mengamati subjek tertentu. Jika observasi adalah kegiatan pengamatan, maka observer adalah pelaku yang menjalankan kegiatan tersebut. Dan kita juga memiliki istilah observer, yaitu subjek yang diamati oleh observer. Menurut Creswell, 2008, ada 3 peran berbeda yang bisa diambil oleh seorang observer. Pemilihan peran ini juga bergantung pada situasi, kondisi lapangan, kebutuhan penelitian, serta kenyamanan peneliti dan hubungan yang terjalin dengan subjek penelitian. 3 peran observer. Mari kita mulai dengan partisipan observer. Partisipan observer yaitu ketika peneliti terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Contohnya, saat peneliti tinggal dan bekerja bersama petani untuk memahami kehidupan mereka. Hal ini memungkinkan peneliti merasakan pengalamannya secara langsung, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu ada non-partisipan observer, yaitu observer hanya mengamati dari kejauhan tanpa terlibat. Misalnya, peneliti yang mencatat perilaku di ruang kelas tanpa ikut dalam kegiatan. Hal ini membuat peneliti bisa mengamati secara pasif. Lalu ada changing role observer, yaitu peneliti yang bisa berpindah antara peran partisipan dan pengamat, tergantung kebutuhan penelitian. Contohnya, peneliti di panti asuhan yang awalnya hanya mengamati, kemudian ikut berinteraksi untuk memahami dinamika yang lebih mendalam. Dengan memahami ketiga peran ini, sangat penting untuk efektivitas observasi. Pemilihan peran yang tepat bisa menentukan kesuksesan penelitian yang kita lakukan. Saat melakukan observasi, kita sering menghadapi berbagai kendala yang berasal dari diri observer itu sendiri. Kendala tersebut mencakup halo effect, refleksi observer, generosity effect, atau tendency effect, dan sebagainya. Halo effect terjadi ketika seorang pengamat membuat kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan kesan pertamanya. Jadi, jika kita mendapatkan kesan pertama secara positif, maka aspek lainnya cenderung dianggap positif juga. Begitupun sebaliknya, jika kesan pertama kita negatif, maka semua aspek lainnya akan dinilai secara negatif juga. Lalu ada refleksi observer, yaitu terjadi ketika pengamat sering salah mengira suatu peristiwa yang ia amati sebagai kejadian nyata, padahal sebenarnya itu adalah hasil proyeksi dari pikiran atau perasaannya sendiri. Lalu ada generosity effect atau leniency effect, terjadi ketika pengamat memberikan penilaian positif yang secara ekstra dalam situasi yang tidak jelas, sehingga hasil observasinya menjadi kurang objektif dan cenderung bias. Kita tidak hanya menghadapi berbagai kendala yang berasal dari diri observer itu sendiri, tetapi kita juga memiliki kendala dalam tahap pencatatan atau pengambilan data, seperti tidak segera melakukan pencatatan data, sehingga ada informasi yang hilang karena adanya keterbatasan daya ingat, atau errors of commission. Lalu ada konsentrasi observer yang tidak secara maksimal, sehingga seringkali kita tidak memusatkan perhatiannya kepada observer. C. Kesalahan dalam penandaan format pencatatan checklist, rating skala, atau participation card. B. Kendala observasi yang sumber dari observer dalam tahapan pengambilan kesimpulan. Kesalahan pada situasi ini terjadi karena kurangnya penguasaan konsep teori pada observer sehingga membuat kesimpulan dengan keliru. B. Kendala observasi yang sumber dari setting sistem coding, skala, dan instrumen. Menurut Sattler 2002-2006, kendala observasi tersebut mencakup yang pertama unrepresentative behavioral setting, kedua coding complexity, ketiga inflation of extraneous cues,
keempat rating skill, kelima mechanical instrument. Selanjutnya ada kendala observasi. Kendala observasi ini bersumber dari setting sistem kode, skala, dan instrumen. Kendala observasi tersebut mencakup yang pertama ada Hawthorne effect. Hawthorne effect ini observer bersikap dengan tingkah laku yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang terkesan baik. Selanjutnya ada child reactivity, yaitu tingkah laku observer kian berubah karena mengetahui ia sedang diobservasi. Yang ketiga ada role selection, yaitu observer melakukan peran tertentu akibat mengetahui bahwa ia sedang diobservasi. Yang keempat, measurement becomes an agent of change, yaitu observer membuat perubahan tingkah laku yang signifikan. Selanjutnya, ada kendala observasi yang bersumber dari sampel. Ada sampel yang tidak representatif, yaitu pengamat tidak dapat memperoleh sampel yang representatif dari populasi. Penjelasan untuk sampel yang kedua, yaitu sampel instabilitas. Peneliti tidak dapat mengidentifikasi populasi yang telah berubah sepanjang waktu, sehingga sulit untuk membandingkan sampel saat ini dengan sampel sebelumnya. Sekarang lanjut ke ada cara mengatasi kendala dalam observasi. Jadi di slide 15 dan 16 tadi membahas kendala dalam observasinya, dan di slide ke-17 ini membahas cara mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan melakukan observasi diperlukan kesadaran pada observer mengenai keterbatasan-keterbatasan yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan observer dalam mengamati objek yang akan diobservasi. Dengan memperhatikan keterbatasan, diharapkan observer dapat mengidentifikasikan sumber-sumber yang sering menjadi kendala dalam pengamatan. Observer perlu mempersiapkan kebutuhan persiapan observasi secara menyeluruh dan rinci untuk menghindari keliruan dalam melakukan observasi pada observer. Untuk memberikan hasil pengamatan yang maksimal, disarankan observer memiliki pendamping observer lain untuk mengamati hal yang sama. Menurut Benzen tahun 2000, terdapat 3 aspek dalam proses observasi yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan keakuratan dan reliabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada objective description atau deskripsi yang objektif, berfokus kepada laporan yang menjadi dasar dalam kegiatan observasi yang dilakukan dengan lengkap dan spesifik. Yang kedua ada interpretasi, menjelaskan makna dari sesuatu dan mendeskripsikan suatu objek yang akan diobservasi. Yang ketiga ada evaluasi, diperlukan untuk penerapan nilai-nilai norma dan sikap terhadap tingkah laku dan karakteristik objek yang akan diobservasi. Secara ringkas, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh observer, sehingga observasi yang dilakukan bisa dilakukan secara efektif, antara lain sebagai berikut. Kemampuan atensi dan daya konsentrasi yang baik, sensitivitas, ketajaman, dan kemampuan persepsi, memiliki rasa ingin tahu dan minat yang besar untuk memahami terjadinya perilaku tertentu pada objek yang akan diteliti, menguasai teknik pencatatan observasi dengan baik, dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses berlangsungnya observasi, menguasai konsep-konsep psikologi untuk dapat membuat inferensi secara tepat. Yang terakhir ada kode etik dalam observasi. Dalam melakukan sebuah observasi, etika menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk memastikan observasi dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan sesuai prosedur tanpa keterpaksaan. Berikut ada beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan sebelum melakukan observasi. Yang pertama, ada informed consent atau informasi persetujuan yang tertera dalam Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010 pasal ke-64. Selain informed consent, observer memberikan kepastian mengenai kerahasiaan data bagi objek yang akan diteliti juga diperlukan. Identitas dan hasil data yang didapatkan perlu dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga ada respect for person and privacy. Observer perlu mengikuti nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan etika dan menjaga keamanan serta keamanan observer yang tertera dalam pasal 2 Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010.
Yang terakhir, observer atau pengamat perlu memberikan penjelasan mengenai resiko serta manfaat observasi dengan rinci dan jelas kepada atau objek yang akan diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga video ini dapat membantu untuk memahami mengenai peran observer, kendala dalam observasi, dan cara mengatasinya, serta kode etik dalam melakukan sebuah observasi. Terima kasih.